Dalam hidup, kita tidak pernah lepas dari yang namanya ujian atau masalah. Masalah satu selesai, muncul lagi masalah lain. Bahkan mungkin datang dengan tiba-tiba. Inilah yang biasa orang sebut dengan lika-liku kehidupan. Kita semua pernah mengalami kesedihan, pernah mengalami kehilangan. Kehilangan orang yang tercinta. Tentu tidak pernah mudah. Kehilangan itu berat, kecuali kehilangan berat badan. Banyak dari kita tidak pandai dalam mengolah kesedihan akibat kehilangan. Jadi, kita seringkali menutupi kehilangan itu, atau bahkan tidak mengizinkan dirinya dan orang lain membicarakannya. Udah, gak usah diomongin, bikin sedih aja. Bahas yang lain aja ya. Atau, semoga dia bahagia ya, sambil sok tegar tapi hati menangis. Mungkin ada yang pernah ngalamin, saya pun juga pernah. Padahal, salah satu tanda kita dapat mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa adalah kita bisa menceritakannya dengan biasa dan tidak ada gejolak berlebihan. Ada yang sudah sampai tahap ini, ya, sampai pada tahap tersebut tidak mudah, tapi sebenarnya juga tidak sesulit yang kita bayangkan. Setiap orang itu datang dan pergi, people come and go. Sepenting apapun dia dalam hidup kita, pasti ada waktunya untuk pergi. Artinya, kesedihan, kesenangan, kemarahan bisa datang dan pergi. Ya, mirip sekali dengan tamu. Mereka akan datang dan pergi. Sama halnya dengan kesedihan dan kehilangan. Mereka adalah tamu, datang dan pergi. Mereka tidak akan menetap jika kita tidak mengizinkan mereka untuk menetap. Tanda kita mengizinkan mereka menetap adalah kita tidak mengambil poin pembelajaran dari kesedihan dan kehilangan. Kita tidak memperlakukan tamu yang datang dengan baik. Nah, bagaimana cara kita memperlakukan mereka? Caranya adalah dengan diterima, layaknya seorang tamu, yang kita yakin mereka juga akan pergi. Mau tamu itu mampir sebentar, menginap 1 hari, sebulan, atau 2 bulan, ya, tentu mereka akan pergi suatu saat. Lalu, bagaimana rasanya menerima tamu yang membuat kita rapuh? Yang hadirnya secara tiba-tiba, memberikan kejutan tanpa aba-aba, dan tanpa permisi. Ya, itulah kejutan. Kejutan nikmat yang Allah berikan, yang suatu saat kita akan mengetahui hikmahnya, yang suatu saat akan menghilangkan semua kesedihan ini. Jadi, terus melakukan kesedihan dan kehilangan dengan baik, tetap melayani dengan ibadah dan zikir. Perlahan tak apa, sedikit juga boleh, karena untuk sampai pada titik ini, kalian sudah menjadi hebat. Temui titik yang lain dengan terus berjalan, nikmati semua prosesnya sebagai pendewasaan diri. Karena mendewasa bukan tentang seberapa yang sudah kita genggam, tapi seberapa yang sudah kita relakan. Setelah kita menerima, kekuatan akan muncul untuk terus menyelam. Karena menerima itu adalah otot, bisa dilatih, dan tentu latihan adalah sebuah proses. Jadi tak perlu terburu-buru untuk sampai ke dasar laut. Izinkan dirimu menerima kesedihan dan kehilangan. Izinkan hikmah dan pelajarannya kau terima. Sembari terus menyelam ke dalam, menemukan permata dengan rasa syukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Semua akan kembali kepada Sang Pencipta. Kita adalah tamu di dunia milik Sang Khalik. Dan termasuk adab adalah dengan menjaga kesucian di buminya Allah. Jaga adab, jaga hati, jaga pikiran, semua miliknya Allah. Rawat dengan rahmah, kasih sayang, ajak selalu dalam kebaikan dan manfaat. Karena semua adalah titipan, termasuk juga kita. Berdamai dengan hati adalah setir awal kita untuk menyelami keikhlasan. Sebagai bekal untuk terus menyelam menemukan hikmah bersama dengan kenikmatan yang Allah berikan. Tetap berprasangka baik kepada Sang Pemilik dunia, yakinlah semua yang terjadi adalah yang terbaik. Karena ketahuilah bahwa samudera kenikmatan Allah itu sangat luas. Lapangkan dada seperti lautan tak bertepi, karena hati yang luas akan lebih banyak merasakan kenikmatan sejati. Mengutip dari Dawu Kyai Haji Abina Ihya Ulumuddin, belajarlah ikhlas dari pondasi. Ia menyanggah semua bagian bangunan tapi dirinya ditenggelamkan sedalam-dalamnya. Ikhlas itu melepaskan, ikhlas itu merelakan, ikhlas itu kenikmatan. Ya, kenikmatan menyadari bahwa kita semua adalah miliknya Allah. Jadi, tak perlu khawatir dengan hidup kita. Karena sesungguhnya Allah pengatur segalanya. Dan ingat, yang hanya peduli dengan hidup kita tak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat.